Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hidayah Minang, Bismillah, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema dengan judul Kembali ke Budaya Ketimuran. Menghadapi kondisi saat ini, kebanyakan kita kebingungan, seolah hilang akal. Mungkin kita tersesat di perjalanan, hilang arah, hilang pedoman. Mungkin kita terlalu jauh melangkah atau salah arah, sehingga sulit menjangkau tujuan. Sebagaimana ungkapan filsafat yang mengatakan, nan jauh tajalang, nan dake talampaui, nan tinggi tasondak, nan rendah talampati. Ungkapan ini menjelaskan dan mengisyaratkan tentang kekeliruan mengambil kebijakan. Seperti kasus pandemik saat ini, berbagai obat telah diuji, para ilmuwan sibuk meneliti, berbagai program telah dijalankan, namun belum juga mampu menemukan solusi untuk lepas dari kondisi corona saat ini. Untuk itu, sudah sepatutnya kita kembali melihat ke belakang, sebagaimana rumusan gerak langkah Sile dengan narasi yang menjelaskan. Dalam rumusan Sile disebutkan dengan ungkapan Siganjue Lalai, sebagaimana narasinya menjelaskan, pada tampuh surui nalabih, samui tapi ja indak mati, alu tetaruang patah tigo. Siganjue Lalai yang dimaksud yaitu mengambil sikap dengan penuh kebijaksanaan, menghitung setiap inci persoalan, menganalisa berbagai kemungkinan, sehingga menemukan inti persoalan, menggapai hasil yang diharapkan. Kemudian pada tampuh surut nalabih, lihatlah ke belakang, sase di ujung jalan, babalik ke pangka jalan, untuk menata kembali arah yang benar. Jangan ulangi kegagalan, jauhi kesesatan yang terulang. Jadikan masa lalu sebagai pedoman, pelajaran untuk menyelesaikan polemik hari ini dan merancang strategi masa depan, sehingga tak berhadapan dengan pandemik yang berulang. Apa yang terjadi di Wuhan sampai Italia hingga merambah ratusan negara di dunia ini. Jangan sampai terulang lagi. Cukup sampai di sini. Sudah sepatutnya kita menemukan solusi. Samui tapi ja indak mati, bergerak dengan keseimbangan, bertindak dengan keringanan, sebagai wujud kearifan budaya ketimuran. Alu tata ruang patah tigo, tegas dalam bersikap, bijak dalam bertindak, mawas dalam berbuat, dan sopan dalam berucap. Sebagaimana tertata dalam peradaban ketimuran, itulah sekilas uraian tentang Sile dengan kesempurnaan narasi kebijaksanaan leluhur Minangkabau. Melihat kembali kearifan lokal, mengambang nan talipe, itulah ungkapan yang bisa disampaikan, menelusuri kembali perjalanan masa lampau, menyilau kearifan leluhur Minangkabau. Leluhur telah mewariskan berbagai pengetahuan dalam rumusan untuk menjaga kemurnian peninggalan. Berbagai filsafat, petatah petitih, gurindam diwariskan dengan tuturan, menyimpan pengetahuan penuh pemahaman, menggambarkan hakikat kehidupan dengan metode keseimbangan dan keteraturan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan, wadah kesehatan, dan jalan kemakmuran, sehingga semuanya berjalan dengan keteraturan sebagai siklus dan mata rantai yang berkaitan untuk memelihara kehidupan. Keteraturan tubuh terpelihara dengan keseimbangan, kesehatan tubuh terjaga dengan keseimbangan, kebugaran tubuh terpelihara dengan keteraturan.
Inilah yang menjadi konsep leluhur dalam menata kebudayaan. Berawal dari 3 rongga utama tubuh manusia. Rongga atas yaitu kepala sebagai terminal intelektual. Rongga tengah sarangnya spiritual dan rongga bawah sebagai isyarat emosional. Antara intelektual dan emosional adalah 2 sisi yang berbeda arah dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk menemukan keseimbangan hidup, maka keduanya harus dikontrol dengan spiritual yang menjelaskan hakikat keteraturan, memberikan arah kebenaran sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Inilah isyarat langkah 3 dalam sila, menganalisa dengan akal, merasakan dengan nafsu, dan mengontrol dengan jiwa, sehingga lahir gerak langkah penuh keseimbangan, mengalir dengan keteraturan, sehingga wujud dalam keindahan sebagai perwujudan seni kesempurnaan. Dan itulah isyarat langkah ampe dan langkah 9 yang dikenal saat ini sebagai aliran. Pewarisan kebudayaan sebagian masih diamalkan hingga hari ini. Dalam masalah pengobatan, masih banyak masyarakat yang mendatangi cara pengobatan tradisional. Secara umum dikenal dengan nama dukun. Namun kata dukun perlu dipahami dalam arti yang sangat luas. Sangat jarang dukun di Minangkabau yang meminta kepada jin atau yang disebut dengan arwah gentayangan. Kebanyakan mereka memahami kajian tarikat sebagai pedoman keyakinan. Namun sebagian generasi tidak melihat kearifan, sehingga sering salah kaprah mengartikan kata dukun di ranah Minang. Berbagai sistem pengobatan tradisional berkembang sejak dahulu hingga sekarang. Ada yang dianggap baik, ada juga yang dianggap bertentangan dengan akidah. Namun untuk mengetahui, perlu diketahui lebih dalam, perlu dipelajari lebih dalam. Berbagai cara pengobatan, sejak dari penggunaan tanaman obat, hingga ada yang dikenal dengan batangeh, dengan mengolah energi keseimbangan. Proses ini diyakini mampu mengeluarkan berbagai racun di dalam tubuh. Ada juga yang dikenal dengan cara baruruh, menggunakan rempah atau tumbuhan untuk mengeluarkan berbagai virus dan bakteri yang ada dalam tubuh. Itulah di antara cara pengobatan tradisional yang masih dapat ditemui hingga hari ini. Mungkin dalam kondisi pandemik saat ini, semuanya perlu digali, diteliti, dikaji. Semoga bisa menjadi solusi untuk membebaskan diri dari wabah yang sedang dihadapi. Sebab walau majunya teknologi, namun belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi. Perlu bijak menyikapi apa yang ada hari ini dahulu mungkin telah terjadi dan leluhur telah memberikan solusi. Banyak kisah masa lampau, walau terkadang hanya dianggap sebagai mitos dari hasil imajinasi. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah yang dituturkan. Sebagaimana tambo yang diwariskan dalam tuturan, yang merupakan himpunan dari berbagai pengetahuan, yang disampaikan dan dituturkan dengan gaya sastra dalam rumusan, untuk menjaga kemurnian warisan dan kemurnian pengetahuan dari hasil kearifan dan pengalaman leluhur Minangkabau. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat pemahaman untuk bisa dikembangkan dalam mencari solusi untuk masalah kekinian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.